Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 50111930035. Di kesempatan kali ini, aku akan menjawab jawaban dari diskusi 3. Guru dapat membangun pengalaman belajar yang lebih luas dan relevan bagi siswa dengan memasukkan elemen pendidikan formal ke dalam kurikulum formal. Ini akan mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan dengan membandingkan manfaat dan kesulitan dari pendidikan formal maupun informal dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Dan bagaimana pula memasukkan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal, manfaat yang diterima termasuk sertifikasi dan ijazah yang diakui, peluang karir dan pendidikan lanjut, kurikulum yang struktur dan terorganisasi yang memastikan standar pendidikan nasional, proses pembelajaran yang terstruktur dan terukur, dan lingkungan belajar yang terstruktur yang mendukung perkembangan akademik dan kognitif. Tantangan yang ada termasuk kemungkinan menimbulkan perbedaan sosial jika akses ke pendidikan formal itu terbatas. Lalu, kita akan membahas perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan dari pendidikan informal. Keuntungan yang diperoleh meliputi pembelajaran yang berlangsung secara alami, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan keinginan serta kebutuhan individu. Mendorong perkembangan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan sosial praktis dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keterampilan hidup. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya sertifikat resmi, kurangnya pengakuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, lebih sedikit struktur menyulitkan dalam mengukur hasil pembelajaran, kualitas pendidikan bervariasi, bergantung pada sumber dan situasi, susah untuk dikendalikan. Sebagai seorang guru di pendidikan dasar atau sekolah dasar yang memiliki cara kreatif dan bermanfaat untuk memasukkan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, proses integrasi dapat dimulai dengan yang pertama, dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek, mendorong siswa untuk bekerja sama, menciptakan, dan menggunakan pengetahuan mereka dalam dunia nyata dengan memberikan tugas proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membangun kebun di sekolah atau mendaur ulang sampah. Yang kedua, kegiatan di luar kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di luar lingkungan akademis. Menyediakan beragam pilihan aktivitas ekstrakurikuler termasuk seni musik, olahraga, dan keterampilan praktis. 3. Pembelajaran yang berfokus pada komunitas melibatkan siswa dalam mempelajari dari sumber yang ada di sekitar mereka, seperti pergi ke museum, lokasi kerja, dan situs bersejarah. Juga mendorong siswa untuk berhubungan dengan individu dari beragam latar belakang dan pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi dengan cara mendorong siswa untuk menggunakan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab. Ini termasuk memberi mereka akses ke berbagai sumber belajar yang berhubungan dengan interaktif, seperti platform online, permainan edukatif, dan video. Terakhir atau yang kelima, pembelajaran melalui permainan memanfaatkan permainan yang mengandung elemen edukatif untuk meningkatkan minat siswa dalam pelajaran. Jawaban dari pertanyaan selanjutnya, yakni sebagai pendidik memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pendidikan informal dan mengatasi keterbatasan akses ke pendidikan formal di Indonesia. Yang pertama, guru dapat membantu siswa mengakses berbagai sumber pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan bahan pelajaran yang dapat diakses secara online, memungkinkan siswa di daerah terpencil juga mendapat pendidikan berkualitas tinggi. Selain itu, mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan siswa, guru dapat membuat lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan termotivasi untuk selalu belajar. Peran dalam menanggulangi kesenjangan akses pendidikan formal dengan cara mengadaptasi bahan ajar dan teknik pengajaran sesuai dengan situasi lokal dan keperluan siswa. Dengan menggunakan teknologi dasar seperti radio dan bahan cetak atau lebih modern seperti pendidikan daring untuk menjangkau siswa yang berada di lokasi terpencil, memperjuangkan pendidikan inklusif, bekerja dengan masyarakat untuk mengembangkan program pembelajaran berbasis komunitas seperti kelas terbuka,
Mengikut sertakan orang tua dalam proses pendidikan anak, memberikan arahan tentang bagaimana mendampingi belajar siswa di rumah. Melalui pendekatan untuk meningkatkan pendidikan nonformal dengan menggabungkan pengetahuan serta keahlian konvensional dalam proses pembelajaran, merancang pengalaman belajar yang mengajak siswa untuk menyelesaikan tantangan nyata di area sekitar mereka. Mengikut sertakan figur publik sebagai sumber informasi serta pembimbing, mendirikan atau memberikan dukungan kepada pusat pembelajaran masyarakat yang dapat diakses di luar waktu sekolah seperti PKBM, menawarkan akses terhadap bahan bacaan yang relevan dan menarik di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau. Demikian jawaban diskusi 3 saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.